Dengan hari ini masih diberikan kesehatan ya. Oke, pada kali ini ya, sebelum kita masuk ke perkalian dan pembagian pecahan, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Tentunya di sini berkaitan dengan soal cerita ya. Oke, langsung saja Nak ya. Oke, contoh pertama ya, di sini teacher ada soal cerita ya, yang teacher ambil dari buku SPS ya. Nanti latihannya juga dari sana nanti akan teacher berikan ya. Soal yang pertama ini ada ibu ya, ibu membeli 1 kantong santan. Santan tersebut digunakan untuk memasak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu memahami ya tiap kalimat atau soal cerita tersebut. Nah, kata kuncinya di sini misalnya ya. Kalau ada kata sisa berarti dia dikurangin atau mencari selisih ya. Kemudian ada kata digunakan. Nah, seperti kalau digunakan otomatis dia berkurang. Memiliki 1 kantong santan. Di sini teacher bantu dengan gambar ya, paling tidak sedikit tidak kalian ada gambaran. Kemudian kantong santan yang dimiliki ibu tadi digunakan untuk memasak. Berarti kalau dia digunakan berarti dia berkurang ya. Yang digunakan yaitu 4/7 bagian. Oke, ini langsung saja ya teacher arsir 4/7 dari kantong santan ini ya. Teacher arsir 4/7 bagiannya. Nah, ini 4/7 bagian dari santan tadi. Oke, sebenarnya kalau lihat dari gambar ini sudah langsung kalian tahu sisanya berapa ya. Oke, tapi teacher mau ajarkan kalian bagaimana cara mengoperasikannya melalui bilangan-bilangannya atau angka, karena kita sudah tidak menggunakan simbol-simbol, tetapi langsung kita sekarang menginterpret atau mengartikannya menggunakan angka-angka. Oke, langsung saja ya. Sisa santan, oke. 1 kantong santan dikurangi 4/7 bagian ya. Oke, teacher ulangi, 1 kantong santan yang dimiliki ibu dikurangi ya 4/7 bagian santan yang digunakan ibu untuk memasak. Berarti dia berkurang ya. Oke, 1 itu artinya ini sama dengan artinya 7 dikali 1 nak ya. 7 kali 1 7/7. Oke. 1 ini juga artinya sama dengan 7/7 atau 7 dibagi 7 sama dengan 1, sama saja ya. 7/7 dikurangi 4/7. Oke, setelah sampai di sini kalian langsung saja dikurangi, penyebutnya sudah sama. Teacher ulang ya. 7 kali 1 7 ya, per penyebutnya 7 dikurangi 4/7. Atau 1 itu sama dengan penyebutnya kan di sini 7. 1 itu artinya 7/7 atau 7 dibagi 7 ya, sama dengan 1. Kemudian dikurangi 4/7. 7 dikurangi 4 itu sama dengan 3 ya. Penyebutnya tetap 7. Jadi sisa santan ibu ya dari 1 kantong digunakan 4/7 bagian, sisanya 3/7 bagian santan ya. Oke. Sampai di sini semoga kalian paham ya nak ya. Oke, kita lanjut nak ya. Contoh yang kedua ya. Di sini teacher punya soal cerita yang berbunyi seperti ini. Pak Benny memiliki 2 petak tanah. Nah, jadi Pak Benny ini punya 2 petak tanah nak ya. Luas tanah yang pertama 3/8 hektar. Nah, kemudian tanah kedua itu luasnya 3/8 hektar, lebih luas dari tanah pertama. Nah, kalau 3/8 hektar lebih luas berarti dia lebih luas dari luas tanah pertama, berarti dijumlah ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke sini, ke penyelesaiannya. Nah, yang dimiliki Pak Benny yaitu 3/8 hektar. Kemudian luas tanah kedua itu 3/8
lebih dia anaknya lebih luasnya dari tanah pertama. Berarti ditambah luas tanah pertama 3/8 ya. Luas tanah kedua 3/8 lebih luas dari tanah pertama, berarti lebih luasnya 3/8. Nah ya, berarti ditambah 3/8. Oke, kita jumlahkan nih, berarti luas tanah kedua yaitu penyebutnya sudah sama 8, berarti 3 ditambah 3, pembilangnya berarti 6/8 hektar luas tanah yang kedua. Luas tanah kedua HA ya, hektar are. Kemudian yang ditanyakan berapa jumlah luas seluruh tanah Pak Beni. Nah, kalau ada kata jumlah berarti dia dijumlahkan ya. Berarti luas tanah seluruhnya sama dengan luas tanah pertama 3/8 ditambah luas tanah kedua yaitu 6/8. Oke, penyebutnya di sini sudah sama nak ya. Tinggal ditambahkan saja pembilang dengan pembilang. 3 ditambah 6 sama dengan 9 penyebutnya 8. Berarti luas tanah seluruhnya yang dimiliki Pak Beni adalah 9/8 hektar are atau sama dengan ya 1/8 hektar ya. Oke, nah seperti itu. Ya, contoh soal terakhir. Ajeng memiliki 3/8 meter pita. Ia menggunakan pita untuk menghias tepi kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 40 cm. Tentu saja 30 cm ini lebarnya ya. Pita tersebut dipasang mengelilingi kado. Berapa meter sisa pita Ajeng? Berarti ini yang ditanyakan selisih ya nak ya. Berarti dia dikurang nantinya. Oke, langsung saja penyelesaiannya ya. Pita Ajeng tadi diketahui 3/8 meter. Kemudian ia menggunakan pita itu untuk menghias tepi kotak kado. Nah, ini tepi kotak kadonya akan dihias berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran 40 cm ini panjangnya, kemudian lebarnya 30 cm. Kalau dia berbentuk persegi panjang seperti ini, berarti panjangnya 40, di sini juga sisi panjangnya 40 cm. Kemudian yang di sebelah sini dia sisi lebarnya sama dengan 30 cm ya. Oke, kemudian langkah kita berikutnya yaitu menjumlahkan seluruh pita yang digunakan untuk menghias tepi kotak kado ini ya. Jadi 40 cm ditambah 30 cm ditambah 40 cm ditambah 30 cm ya. Jadi seluruh pita ini sudah habis digunakan ya, kotaknya itu pitanya sudah habis digunakan untuk menghias kotak kado berbentuk persegi panjang. 40 tambah 30 tambah 40 tambah 30. Berapa yang sudah digunakan pitanya? Sama dengan 140 cm. Kemudian setelah sampai di sini kita lihat lagi yang ditanyakan apa nak? Satuannya meter. Karena ini masih cm, kita ubah ke meter. 140 cm ke meter itu berarti dia 1,4 meter ya nak ya. Mungkin masih ingat ya pelajaran pada saat kelas 4 mengenai satuan panjang. Kalau dia cm ke meter, dia naik 2 tangga nak ya. Jadi dia dibagi 100 nak ya. 140 cm dibagi 100, 1, 2. Berarti 1,4 meter. Oke, langkah selanjutnya tinggal kalian menghitung ya berapa sisa pita Ajeng. Oke, pita Ajeng yang pertama itu panjangnya 3, oke, teacher tulis dulu ya. Sisa pita Ajeng seluruhnya sama dengan 3,8 meter. Ini panjang pertama dikurangi dengan pita yang sudah digunakan. Pita yang sudah digunakan itu 1,4
1,4 meter. Oke. Ini sama artinya dengan pengurangan desimal lah ya. 3,8 dikurangi 1,4 itu sama dengan 2,8 kurang 4. 2,4 satuannya meter ya nak ya. Oke, sampai di sini ya ada penjelasan dari teacher. Semoga berkah dan tentunya bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya nanti teacher akan memberikan tugas ya, tugas yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan yang terdapat pada buku SPS. Nantinya ada 5 soal yang mana langkah kerjanya seperti ini. Penyelesaiannya harus kalian tulis pada selembar kertas, kemudian foto dan upload pada bagian form yang tersedia ya. Sekian dari teacher. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.